Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, edukasi, motivasi, informasi, syukur bisa memberi solusi. Saya sudah bersama Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat, Bidang Humas Polda Jateng, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi, Dr. Hewan FDA Priyono Teguh Widyatmoko, Sarjana Hukum. Betul ya Pak? Ya, betul. Kami akan berbincang-bincang mengenai kegiatan rutin Polda Jawa Tengah menangani masalah-masalah perjudian. Kami baru saja menerima rilis penjelasan dari Polda mengenai kegiatan yang dilakukan antara tanggal 19 sampai 27 Juni di dalam penanganan masalah-masalah perjudian. Memang di situ terlihat bahwa banyak jenis perjudian yang ditangani. Lokasinya mulai dari Kabupaten Tegal, Demak, Blora, Banyumas, Grobogan, Magelang, Kota Semarang, Batang, Cilacap, Kebumen, Kota Tegal, Kudus, Pemalang, Sukoharjo, dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Priyono akan menambahi. Nah, di dalam laporan tersebut ada beberapa terminologi kasus yang digunakan. Memang ada judi-judi yang konvensional, ada judi dadu, ada capciki, ada remi, dan sebagainya. Tetapi ada juga istilah yang hampir sama, yang nanti saya akan mohon penjelasan kepada Pak Priyono. Ada judi Hongkong, ada judi kupon, ada judi togel. Nah itulah Pak yang, karena itu ada di dalam laporan, saya pengen tahu itu sama atau beda. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Untuk nomenklatur nanti kalau ada koreksi akan kami koreksi. Jadi togel atau toto gelap ya, itu nomenklaturnya dibedakan dari alat dan keluaran dari mana gitu. Menurut saya. Jadi kenapa dinamakan togel Hongkong, karena keluarannya dari Hongkong. Dan kalau togel Hongkong itu kan yang saya tahu karena itu mainnya dengan tebak angka ya Pak. Nah kalau togel dadu ya karena menggunakan alat dadu dari salah satu permainan itu. Kalau togel kupon ya berarti dengan menggunakan kupon. Demikian Pak. Baik Pak, karena ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya. Karena kalau misalnya judi dadu atau judi kartu atau apa, itu kan judi yang setempat. Jadi artinya kalau mereka di berantas selesai, artinya di lokasi itu juga selesai. Tapi kalau judi togel ini kan berantai. Jadi artinya bahwa ada pengecernya, mungkin di atasnya apakah ada agen, apa ada subagen, puncaknya kan ada bandarnya. Nah ini yang kami juga mau tanyakan, yang ditangkap bahkan diamankan atau ditahan oleh kepolisian saat ini itu yang apa Pak? Di level apa Pak? Apakah pengecer yang langsung di tempat-tempat penjualan itu, atau level-level agen, jadi pengepul dari semua pengecer itu, atau bahkan juga ada yang tingkat bandarnya, jadi artinya pengepul terakhir yang menjadi bandar itu. Monggo Pak. Iya, jadi memang kalau kita bicara togel, ya memang ada semacam tingkatan ini ya, bukan jabatan ya, tetapi tingkatan peran gitu ya. Yeah.
dari mulai yang terbesar ya bandar besar gitu ya. Kemudian bandar, agen, pengepul. Gitu. Yang kita tangkap kemarin adalah baru masih terbatas pada pengepul, pengecer gitu ya, kemudian dan pelaku gitu Pak. Ya, ya. Tetapi akan bukan berarti kita kita puas sampai di situ, karena dalam hal ini Polda Jawa Tengah tidak akan bermain-main dengan hal ini, akan menindak tegas dan tidak berhenti sampai di situ saja, karena ungkap kasus kemarin itu hasilnya juga akan kami kembangkan untuk proses penyelidikan ya, sehingga akan semakin nanti ungkap kasus yang akan kita hasilkan itu juga akan semakin besar, sehingga dalam ungkap kasus perjudian ini sebenarnya bukan hanya tugas tanggung jawab penegak hukum saja, Pak Bambang. Ya. Jadi peran masyarakat di sini juga sangat diperlukan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pemerintah sendiri pun juga berperan penting juga dalam memberantas masalah perjudian ini, karena kan aspeknya banyak. Kenapa timbul penyakit masyarakat yang seperti ini? Begitu Pak Bambang. Iya, betul Pak. Jadi saya sudah mewawancarai juga tokoh masyarakat, tokoh agama, antara lain pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah, juga ada pimpinan level pemuda Muhammadiyah juga ada, dan di level media saya juga sudah wawancara dengan para pengurus media yang semua berkomitmen untuk membantu pihak kepolisian untuk menangani kasus ini. Nah, yang kemudian mau saya tanyakan lagi Pak, tadi kan ada rangkaian. Jadi ada pengecer, ada mungkin agen, pengepul, kemudian bandar. Nah, pertanyaan saya itu, apakah mereka habis di masing-masing kabupaten kota? Jadi artinya di kabupaten yang bersangkutan itu juga ada bandarnya, sehingga mereka selesai di situ. Apakah ada ternyata dari kabupaten kota itu dipul lagi disentralkan di satu tempat lagi yang lebih besar? Monggo Pak. Oh ya, ini belum kami temukan Pak. Dan dari kemarin, dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ini, memang belum semuanya Pak. Belum semuanya berhasil mengungkap ya. Mengungkap. Baru 23 ya. 23 kabupaten kota, termasuk dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah sendiri yang berhasil juga mengungkap kasus. Kami baru dalam tahap pengembangan. Tentunya akan kami juga bekerjasama dengan Polda lain, dan bahkan kita koordinasi dengan markas besar kepolisian di tingkat pusat, Pak. Demikian, Pak. Jadi pada umumnya belum diperiksa Pak ya, itu yang tersangka atau yang ditangkap oleh polisi. Sudah Pak. Jadi sudah kita periksa. Dari hasil pemeriksaan itu ada 67 yang tertangkap Pak ya, dan itu sudah yang ditangkap itu kemarin 67 orang, dan 67 orang itu semuanya dinyatakan tersangka. Tapi artinya belum diketahui mereka itu mau disetorkan kemana gitu, belum tahu Pak? Iya, belum Pak. Masih dalam tahap pengembangan Pak. Karena dalam hal ini kita ada di mana undang-undang keterbukaan informasi publik yang mana kita ada informasi yang dikecualikan Pak ya, yang tidak bisa kita ungkap dalam hal ini.
karena kan begini Pak, di masyarakat itu kan juga ingin membantu pihak kepolisian, apakah bisa diselesaikan secara tuntas apa enggak? Karena kalau judi semacam judi togel ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ini rangkaian, tidak berdiri sendiri. Jadi kalau hanya diselesaikan di tingkat pengecernya itu, ya nanti mungkin akan tumbuh lagi karena rangkaian berikutnya tidak diselesaikan, gitu Pak. Oh iya Pak, tentunya kami akan kejar sampai manapun, sampai ke akar-akarnya, Ya. dan sampai ke bandar besar pun akan kita kejar Pak. Ya, jadi akan seperti saya katakan di awal tadi bahwa ungkap kasus yang kita sampaikan kemarin itu kan bukan berarti cukup sampai di situ, bukan berarti selesai sampai di situ. Itu baru akan kita rilis lagi nanti ungkap kasus yang berikutnya. Karena ungkap kasus yang kemarin itu bukan ungkap kasus hasil dari operasi kepolisian khusus, tetapi dari operasi rutin yang ditingkatkan. Baik Pak, jadi kalau pada umumnya tadi ya yang 67 atau berapa tadi 67. sudah 67 dinyatakan tersangka, berarti itu nanti proses lanjut sampai pengadilan Pak? Iya, iya. Jadi ini kan sudah nanti kan kita akan serahkan berkas-berkas itu kan ke kejaksaan. Kalau nanti sudah P21 dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, pasti akan sampai ke pengadilan. Dan kita tidak akan berkompromi untuk hal itu, Pak. Bagus, terima kasih sekali Pak informasinya. Kemudian begini Pak, ini kan di PBI Jawa Tengah ya, di Persatuan Wartawan Jawa Tengah itu kan sedang menangani kasus mengenai anggota PBI yang dilaporkan menggalang supaya informasi perjudian ini tidak dimuat di media. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pihak kepolisian, ya, terutama Bapak, pernah mendengar informasi semacam itu? Belum pernah, Pak. Ya. Jadi kepolisian belum pernah mendengar informasi itu, Pak? Belum pernah, Pak. Baik, jadi nanti saya sampaikan, karena saya kemarin komunikasi dengan Pak Kapolda agar masalah itu disampaikan ke kepolisian. Baik Pak, sebenarnya hanya itu yang ingin kami konfirmasi untuk menjelaskan kegiatan kegiatan yang ditingkatkan di Polda Jateng. Jadi mudah-mudahan ini sesuai harapan masyarakat, benar-benar bisa menyelesaikan masalah perjudian dan menghentikan, karena masyarakat itu yang dikhawatirkan biasanya ini tumbuh berulang Pak. Jadi nanti ditindak nanti tumbuh lagi gitu. Tapi kalau melihat kesungguhan Bapak melalui Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Jateng, Bapak AKBP Priyono Teguh Widiat Moko, mudah-mudahan harapan masyarakat itu bisa terpenuhi. Saya kira sekali lagi terima kasih Pak, sukses, selamat bekerja, mudah-mudahan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.